Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mendefinisikan serta menulis kelas. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu, yang pertama, melalui suatu proses analisis, Anda dapat mengidentifikasi objek, atribut-atributnya, serta operasi-operasi yang relevan terhadap objek tersebut. Kemudian Anda mampu menulis kelas dengan mendefinisikan atribut, asesor, mutator, ya, mutator method, dan objek konstruktor. Yang terakhir, Anda diharapkan mampu untuk menggunakan private dan public access modifier. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama kita akan membicarakan kelas, kemudian bagaimana mengidentifikasi objek beserta atribut dan operation yang relevan, lalu menulis kelas step by step, jadi nanti ada step by stepnya, bagaimana cara menulisnya, mulai dari menulis atributnya, kemudian menulis operationnya, lalu kita menulis juga nanti ada toString method dan constructor. Satu lagi di akhir kita juga akan menulis sebuah driver class. Oke, kita langsung saja mulai. Kita akan awali dari konsep kelas. Nah, konsep kelas ini sangat fundamental dalam OO, jadi kita akan diskusikan ini terlebih dahulu. Nah, apa sebenarnya kelas itu? Kelas adalah suatu template atau blueprint atau spesifikasi yang ketika spesifikasi tersebut direalisasikan, itu akan menghasilkan objek, ya, satu atau lebih objek yang tergantung dari bagaimana program itu menggunakan kelas-kelas yang tersedia. Nah, setiap objek yang ada dalam suatu ekosistem OO itu pasti datang dari sebuah kelas atau sebuah blueprint, ya. Jadi sebuah blueprint akan menghasilkan objek, ya, satu atau lebih objek. Satu atau lebih objek itu datang dari suatu blueprint atau suatu kelas. Nah, kelas yang nantinya akan direalisasikan menjadi objek, objek-objek yang kemudian dihasilkan itu akan berinteraksi sedemikian rupa sehingga merefleksikan actual problems-nya, jadi atau actual ekosistem dari sistem yang sedang dibicarakan. Misalnya nanti kita akan punya case study library misalnya, jadi kita akan punya objek buku, ya, atau eksemplar buku. Kita juga akan punya objek member, jadi kan library itu ada membernya gitu ya. Jadi objek-objek itu merepresentasikan actual system atau ekosistem dari sistem yang sedang kita bicarakan. Nah, sebagai contoh di sini perbedaan antara kelas dengan objek, ya. Yang pertama adalah cookie cutter, ya. Cookie cutter itu kayak pemotong ini, ya, cetakan apa namanya, cookie. Cookie itu apa ya? Biskuit, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di hari Natal misalnya, itu kan ada kue-kuenya, ya. Nah, kue-kue itu kan biasanya pakai cetakan ya. Jadi kue-kue yang bentuknya biskuit, ya, bukan bukan tar, ya. Jadi biskuit-biskuit itu ada cetakannya. Jadi cookie cutter atau cetakan kue itu adalah kelas, sementara kue yang dihasilkan dari cetakan-cetakan tersebut itu adalah objek. Ya, itu bisa dibayangkan seperti itu. Kemudian mockup, ya, mockup rumah misalnya atau desain rumah itu masih kelas, masih blueprint, ya, belum menjadi rumah gitu ya. Kalau sudah jadi rumah, nah rumah itulah objeknya. Jadi kalau teman-teman punya, bisa bayangkan ya, misalnya sebuah perumahan gitu ya. Perumahan itu kan biasanya rumahnya modelnya sama semua, ya. Nah, model sama semua itu desainnya juga sama tentu saja karena hasilnya sama semua. Jadi perumahan itu misalnya katakan ada 20 rumah di situ, ya. Jadi ke 20 rumah itu datang dari satu desain yang sama atau satu blueprint yang sama atau datang dari kelas yang sama, yaitu kelas mockup itu, ya, mockup dari rumah tersebut. Nah, kemudian ketika kita di konteks OO, ketika kita meng-create sebuah objek, itu disebut dengan proses instansiasi. Jadi sebuah kelas, ketika kita realisasikan menjadi sebuah objek, itu disebut dengan proses instansiasi. Jadi hasil dari proses instansiasi adalah sebuah objek atau sebuah
instance, ya, sama ya. Objek dengan instance itu sama. Instansiasi adalah proses pembuatan atau proses merealisasikan suatu kelas menjadi bentuk yang fisikal. Nah, pada saat kita melakukan instansiasi, kita akan menggunakan keyword new, ya. New itu untuk meng-create sebuah objek dari suatu kelas. Nah, key principles ini sekilas ya. Jadi kita sudah membicarakan tentang enkapsulasi dari antara 3 principles ini ya. Jadi ada enkapsulasi, ada inheritance, dan polymorphism. Nah, untuk enkapsulasi pembungkusan antara data dengan operation ya, atau atribut dengan behavior atau atribut dengan metode gitu ya. Jadi di binding menjadi satu, di mana objek tersebut nanti akan bertanggung jawab terhadap propertinya atau terhadap atributnya gitu ya, nilai-nilai pada atributnya. Kemudian inheritance ini adalah konsep pewarisan ya, kemampuan untuk kita bisa mengextend, misalnya mengubah definisi previous definition, kemudian kita bisa menambah dari previous definition gitu ya. Jadi ini kita akan bicarakan di lain kesempatan. Kemudian polymorphism, kemampuan untuk membuat behavior yang berbeda dengan definisi yang sama. Jadi misalnya kita pakai nanti interface, misalnya generic, nah itu termasuk di polymorphism. Nah, nanti di case yang akan kita kerjakan nanti akan ada aspek inheritance-nya ya. Jadi akan ada aspek inheritance-nya sedikit di mana kita melakukan modifikasi terhadap previous definition-nya, tapi kita tidak akan fokus ke konsep inheritance-nya sendiri. Oke, nah kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut ke case study. Jadi case study ini akan kita pakai di sesi ini dan di sesi-sesi mendatang ya. Di sini case study-nya adalah berkaitan dengan library application, jadi aplikasi perpustakaan gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa case study ini simple, jadi mungkin ada aspek yang tidak tercakup atau tidak sengaja hilang gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti memperkaya atau bisa menambahi ya, tergantung dari nanti sambil teman-teman belajar ya, teman-teman bisa perkaya case study ini. Baik, kita harapkan case study ini bisa menggambarkan core bisnis proses yang ada di perpustakaan ya. Jadi misalnya kita bisa merepresentasikan proses peminjaman ya, karena kan di perpus itu kita bisa pinjam buku dan balikin buku, kemudian nanti misalnya ada denda misalnya dan lain sebagainya ya. Kita nanti bisa lihat apa saja yang bisa kita kerjakan dengan case study yang simple ini. Baik, terlebih dahulu kita perlu menganalisis ya, dalam sebuah perpustakaan itu ada apa saja sih, ada objek apa saja sih yang berinteraksi di sana dalam ekosistem perpustakaan ya. Buat teman-teman bisa bayangkan ya, kalau teman-teman udah pernah ke perpustakaan tentu saja perpustakaan manapun ya, perpustakaan daerah misalnya, perpustakaannya nasional atau bahkan perpustakaan kampus juga sebenarnya idenya sama ya, core bisnis prosesnya sama. Jadi di perpustakaan itu yang ada pertama adalah tentu ada buku ya. Nah, buku yang kita maksud di sana adalah eksemplar buku. Jadi satu buah buku itu bisa saja ada beberapa copies, ada beberapa eksemplar gitu ya. Jadi kita lihat di sana ada koleksi buku atau eksemplar buku sebenarnya. Kemudian di sana ada member, ada anggota perpustakaan gitu ya. Jadi anggota perpustakaan ini nanti kemudian bisa melakukan transaksi peminjaman, bisa melakukan tentu saja pengembalian ya, kalau udah minjem ya balikin gitu ya, buku tertentu dalam jumlah tertentu misalnya, dengan kemudian periode waktu peminjaman yang tertentu juga ya, misalnya seminggu, 2 minggu tergantung sama rules perpustakaannya. Kemudian ada apa lagi ya, ada denda ya. Jadi kalau kita terlambat ngembaliin kan ada dendanya ya, tergantung sama rules perpustakaan juga. Misalnya ada yang 5.000 per hari, ada yang misalnya 10.000 per hari, ya macam-macam ya, tergantung sama perpustakaannya. Oke, ini adalah list objects yang saling berinteraksi. Ini simple sekali,
mungkin ada aspek yang lain yang hilang di sini, tapi kita gunakan saja yang ada ini ya. Jadi kita scope-nya kita buat sederhana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita nanti menulis kelas ya, kita harus melakukan analisis ya. Jadi tadi kita sudah melakukan analisis awal ya, bahwa ada objek-objek apa saja yang berinteraksi gitu ya. Kemudian kita nanti kemudian akan mendesain sejenak ya, bentuknya seperti apa kelas itu. Kemudian baru nanti kita konstruk atau kita tulis kelasnya. Kenapa kita perlu melakukan analisis? Jadi analisis itu perlu sehingga teman-teman nanti bisa ngedesain dengan baik. Ya, hopefully nanti ketika ngekonstruk itu juga nggak bakalan lama ya, karena idenya sudah dapat, sudah ngerti ya dari desain yang teman-teman hasilkan. Kemudian teman-teman nanti juga bisa melihat mana yang komponen, kelas yang sifatnya komponen dan sifatnya program. Apa bedanya antara komponen dengan program? Nah, untuk komponen itu dia tidak punya main method ya, dia tidak punya entry point. Sementara kalau program itu dia punya entry point. Nanti kita akan tulis program ini dalam bentuk driver atau sering disebut dengan program driver ya. Driver itu kan apa namanya, supir ya, nyetir ya. Jadi dia yang mengendalikan alir program gitu ya. Jadi ada main function di sana, main method ya di sana, atau ada entry point yang di sana. Kemudian kita akan mulai dari yang sederhana. Jadi kita tadi sudah melihat beberapa objeks ya yang berinteraksi. Nanti kita akan pilih salah satu yang simple. Nanti kita akan create juga objek-objek kelas-kelas yang merepresentasikan objek-objek lain ya, yang different. Kemudian nanti baru kita akan lakukan kolaborasi ya, antar objek ini ya. Tapi untuk sekarang kita akan yang simple dulu. Kita akan definisikan salah satu dari berbagai objek tadi ya. Tadi kan ada berbagai objek ya. Nah, kita akan ambil salah satu jenisnya, lalu kita akan lihat definisinya, lalu kita akan tulis kelasnya, dan kita akan coba kita pakai driver. Nanti di masa mendatang kita bisa perkaya lagi. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih cara kita melakukan analisis sebuah case study sehingga kita bisa menemukan objek-objek yang ada di sana yang saling berinteraksi. Kemudian kita bisa mengidentifikasi isi dari objek-objek tersebut gitu ya. Nah, ini ada step by step-nya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan sebuah case study, hal pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah mengidentifikasi benda-benda apa saja yang ada di sana. Benda-benda di sini konteksnya adalah kata benda ya. Jadi kalau ada kata benda, itu adalah kandidat, mungkin itu adalah sebuah kandidat untuk jadi objek. Bahkan kata benda yang sifatnya imajiner ya. Jadi sebenarnya bendanya itu nggak kelihatan gitu, tapi sungguh ada. Nah, misalnya di kasus library kita tadi misalnya, di sana ada buku. Lalu ada eksemplar buku, sebenarnya eksemplar buku yang kita pinjam gitu ya. Kemudian ada member, kemudian ada apa lagi ya? Ada transaksi. Nah, itu imajiner. Kemudian ada apa lagi ya? Ada rak buku mungkin ya. Ada bunga, karena di perpus ini kebetulan lagi ada bunga di situ ya. Ada meja, ada kursi. Itu kan kata benda semua ya. Jadi teman-teman temukan dulu kata benda yang ada di case study, kemudian teman-teman baru memilah gitu. Ini dari semua kata benda yang teman-teman sudah collect, mana yang sebenarnya benar-benar bagian dari ekosistem perpustakaan atau bagian dari ekosistem case study. Kalau keberadaan dari benda tersebut tidak esensial atau bisa dibuang gitu ya, berarti dia tidak termasuk dalam ekosistem ya. Jadi misalnya contoh tadi ada bunga gitu ya, bunga itu kan nggak termasuk dalam ekosistem perpustakaan. Kalau nggak ada bunga, perpustakaan tetap bisa jalan atau bisa beroperasi ya. Atau meja sama kursi yang ada di sana, fasilitas itu juga tidak termasuk dalam ekosistem perpustakaan. Kalau nggak ada, nggak masalah ya, orang tetap bisa minjem buku, tetap bisa baca buku ya, meskipun sambil berdiri misalnya gitu ya. Nah, setelah teman-teman menyingkirkan benda-benda atau objek-objek yang tidak relevan atau dinilai kurang berkontribusi terhadap ekosistem suatu case study, teman-teman kemudian
melihat lebih dalam gitu. Uh, apakah sebuah objek itu uh, bisa didefinisikan ya dengan atribut-atribut tertentu gitu. Jadi teman-teman lihat, misalnya contohnya eksemplar buku tadi ya. Eksemplar buku itu kan bisa kita lihat ya, kira-kira atribut apa saja sih yang bisa mendefinisikan sebuah eksemplar buku. Misalnya ada ISBN, ada judul, title, ada penulis, ada penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Kemudian misalnya ada member ya. Member itu terdiri dari misalnya ada, dia punya nomor membership, kemudian dia punya nama, punya email, nomor telepon, dan lain sebagainya, alamat gitu ya, macam-macam. Jadi teman-teman identify atribut apa saja yang bisa mendeskripsikan objek tersebut. Kemudian teman-teman lihat apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya contoh nih, sebuah member ya, sebuah member itu bisa diapain? Bisa ditutup misalnya. Ambil contoh, dia tidak aktif lagi selama let's say setahun gitu ya. Kalau sudah setahun dia tidak aktif lagi, tidak pernah melakukan transaksi, tidak pernah datang ke perpus, ya mungkin dia sudah pindah mungkin ya, atau dia sudah apa namanya, tidak tidak ingin lagi menggunakan layanan perpustakaan. Jadi kita terminate aja membershipnya ya, kita tutup saja membershipnya. Itu contoh. Atau misalnya sebuah transaksi peminjaman ya, transaksi peminjaman itu kan bisa ditutup ya. Jadi kalau sudah dibalikin buku yang dipinjam, ya itu transaksinya harus ditutup. Atau misalnya transaksinya mau diperpanjang ya, karena dia mau memperpanjang buku yang dipinjam misalnya. Saya perpanjang dong bukunya satu periode lagi gitu ya. Itu bisa ya. Jadi teman-teman lihat operation yang relevan terhadap objek tersebut ya. Kemudian nanti setelah itu teman-teman akan desain uh, uh, kelasnya. Nah, setelah nanti kelasnya didesain, hopefully complete, lalu teman-teman baru bisa mulai mengkonstruk actual kelasnya gitu ya. Oke, kita akan lihat di kasus perpustakaan kita tadi ya. Jadi di kasus perpustakaan kita tadi, misalnya kita punya di sana ada buku, ada eksemplar buku, ada aplikasi, ada member ya, ada denda gitu, ada transaction dan macam-macam. Teman-teman nanti bisa tambahkan jika teman-teman lihat ada yang perlu tapi di sini belum dicakup gitu ya. Nah, ambillah contoh kita pick up objek buku gitu ya, atau sebenarnya kopi buku ya, atau eksemplar ya. Jadi kopi buku itu isinya apa saja sih, atau atribut apa saja sih yang dimiliki oleh sebuah buku gitu, beserta nanti operation-nya. Nah, kita ambil contoh di sini ada beberapa atribut ya yang saya identify. Teman-teman bisa tambahkan kalau memang menurut teman-teman perlu ditambahkan. Boleh ya, ini simple. Ini yang simple aja. Sebuah buku atau kopi buku lebih tepatnya itu punya ISBN, kemudian punya title, kemudian punya publication year gitu, ada publishernya dan lain sebagainya. Kemudian sebuah buku tadi itu tentu punya asesor dan mutator ya. Jadi bisa di-set ISBN-nya, bisa di-set bisa di-get misalnya title-nya dan lain sebagainya. Itu mutator atau operation yang relevan terhadap si buku tadi. Kemudian kita akan definisikan kelasnya, karena di perpus itu kan tadi ada banyak koleksi buku ya. Nah, setiap koleksi buku itu, setiap buku yang ada di sana, atau setiap eksemplar dalam tanda kutip ya, atau kopi buku itu datang dari tipe yang sama, atau datang dari blueprint yang sama, atau spek yang sama. Karena misalnya buku A dengan buku B, meskipun judulnya beda, dua-duanya punya judul. Meskipun judulnya beda, mereka sama-sama punya ISBN. Meskipun judulnya beda, mereka sama-sama punya publication year, publisher, dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu mereka bisa kita simpulkan datang dari sebuah blueprint yang sama, atau datang dari sebuah kelas yang sama ya. Kemudian tadi kita sudah mengidentify atributnya dan
metodenya gitu ya, meskipun tadi agak-agak umum ya, agak-agak generik. Nah, kemudian teman-teman definisikan atau teman-teman desain ya sebuah kelas yang mencerminkan si buku tadi ya. Ini ambil contoh di sini saya gambarkan dalam sebuah kelas diagram ya. Ada nama kelasnya di paling atas ya, book, kemudian ada um, kumpulan attributes-nya ya. Di sana ada 3, ada ISBN, title, dan publication year. Ya, semuanya string dan semuanya private. However, teman-teman bisa tambahin, ini cuma contoh aja. Kemudian di sana ada kumpulan method dan constructor ya. Jadi konstruktornya ada 2, ada book yang sederhana, yang default, kemudian ada yang punya parameter. Nah, kita akan nanti bicarakan itu. Kemudian dia punya asesor dan mutator ya. Jadi asesor itu ada get something something, yang mutator itu set something something gitu ya. Oke, idenya kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan identifikasi atribut ya, ini prosesnya ya. Jadi ketika kita melihat melakukan proses identifikasi atribut, teman-teman perlu perhatikan misalnya apakah atributnya sudah lengkap, apakah atau propertinya sudah lengkap, apakah properti itu memang sungguh-sungguh diperlukan ya. Kalau nggak diperlukan ya teman-teman buang aja gitu ya, karena mungkin nanti akan menu-menuin apa ya, menambah kompleksitas yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, di kasus buku tadi kita sudah identify ada 3, ada ISBN, title, dan publication year. Kemudian teman-teman pilih kira-kira tipe data yang paling relevan untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut apa. Di sini konteksnya saya buat aja string gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah identifier yang bisa membedakan antara satu buku dengan buku yang lain, yaitu ISBN. Jadi ISBN ini sebagai ya bisa dibilang primary key ya kalau kita menggunakan konsep basis data. Kemudian semua atribut kalau kita melihat ke konsep enkapsulasi itu sebaiknya private atau di set private. Jadi tidak bisa diakses oleh objek selain objek tersebut atau objek yang tidak datang dari kelas yang sama dengan objek tersebut gitu ya. Jadi dia benar-benar apa namanya tersembunyi gitu ya, tersembunyi dari outside world gitu. However, kalau ada kondisi tertentu teman-teman ingin supaya atributnya itu bisa diakses oleh outside world, teman-teman bisa ubah ya jadi public ya. Ada satu apa namanya akses modifier yang lain, misalnya protected. Nah, protected itu lebih ke bagaimana kita mewariskan sebuah atribut sehingga dikenali oleh turunan dari kelas ini gitu ya. Jadi itu kita akan bicarakan di lain kesempatan. Kemudian operation dari sebuah kelas ya. Ketika teman-teman mengidentifikasi operation apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas ya, tentu teman-teman perlu membayangkan ya apa sih yang bisa dilakukan olehnya gitu ya. Apakah dia hanya bisa diakses aja nilainya dan bisa di-mutate nilainya, atau dia punya operation lain ya, additional operation yang bisa memperkaya si objek itu nantinya suatu saat gitu ya. Jadi teman-teman perlu bayangkan kayak tadi misalnya member purpose misalnya. Nah, member purpose itu bisa ngapain aja sih? Ya tentu asesor mutator ada gitu ya. Kemudian ada tadi ditutup ya, akunnya bisa ditutup atau membershipnya bisa ditutup, atau misalnya membershipnya juga bisa diperpanjang kalau membership itu punya jangka waktu misalnya gitu ya. Jadi itu adalah termasuk additional method yang bisa ditambahkan selain asesor dan mutator ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, oh ini bisa ini, oh ini bisa ini gitu ya. Jadi kreativitas. Oke. Kemudian nah ada lagi yang namanya constructor ya. Constructor ini bentuknya sangat mirip ya dengan method ya, tapi sebenarnya dia ini bukan method ya, ini namanya constructor. Jadi constructor itu digunakan untuk meng-create ya sebuah objek
ketika sebuah objek itu di-create, itu kan dia perlu punya initial value ya. Nah, jadi ketika konstruktor ini di-invoke atau di-call ya, kalau bahasa proseduralnya adalah di-call, dipanggil, tapi kalau bahasa UU-nya adalah di-invoke ya. Ketika sebuah objek itu sedang di dalam proses instansiasi, konstruktor ini akan dipanggil ya. Apakah itu konstruktor yang default konstruktor, atau yang custom konstruktor. Jadi yang dimaksud dengan default ini adalah konstruktor yang tidak memiliki parameter sama sekali, yang kosong ya. Sementara yang custom itu teman-teman bisa tambahkan parameternya, tergantung dari nanti bagaimana teman-teman ngedesain konstruktor ini perilakunya akan bagaimana gitu. Jadi ingat, tujuan utama dari konstruktor adalah meng-create ya sebuah kelas, mempersiapkan sebuah meng-create sebuah objek dan mempersiapkan objek tersebut sehingga ready to use ya, siap untuk digunakan dalam program. Oke, kemudian nah konstruktor juga tidak punya return type ya, tidak punya return, dia cuman menggunakan nama dari kelas ya, kemudian ya sudah, dia tidak punya return. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana cara menulis kelas ya, kita lanjut nih. Nah, berikut adalah struktur dari kelas, struktur umum dari sebuah kelas. Sebuah kelas itu nanti ada akses modifier-nya ya, bahkan kelas itu punya akses modifier, apakah dia public atau tidak gitu ya. Biasanya sih kita nulisnya public ya, meskipun di case-case tertentu kita tidak membuat dia public, kita membuat dia package friendly. Ya, apa itu package friendly kita akan bicarakan di lain kesempatan, tapi untuk saat ini kita pakai yang public dulu. Tapi ada di sana akses modifier. Kemudian teman-teman punya class modifier. Misalnya class modifier itu apakah kelas itu masih bisa di-inherit atau tidak gitu ya. Kalau tidak bisa di-inherit, teman-teman akan buat final ya. Jadi ada final keyword, jadi tidak bisa dimodify. Kemudian teman-teman punya class name atau class identifier, lalu teman-teman punya attributes ya, baik itu class level attributes atau instance level attributes. Lalu teman-teman punya operations, punya constructor, kemudian punya asesor ya, mutator ya, itu teman-teman bisa definisikan. Oke, kita masuk ke kasus kita tadi ya. Jadi kita punya book tadi ya, kita bicarakan book. Jadi kita punya kita definisikan dulu atributnya ya. Di sini semua kebetulan objek atau instance level attributes. Kita akan bicarakan yang class level attributes di lain kesempatan. Kemudian di sini semua private, artinya hanya objek tersebut dan objek lain yang datang dari kelas yang sama yang bisa mengakses nilai-nilai ini ya. Kemudian kita move on ke konstruktornya. Ini konstruktornya. Jadi ada dua konstruktor di sini. Konstruktor yang default yang hanya yang tidak punya parameter ya. Kemudian di sana kita definisikan initial value dari setiap attributes yang objek ini nanti miliki. Oh, dia punya ISBN. Oke, saya set by default tidak kosong gitu ya, string kosong. Title juga demikian, dan publisher juga demikian. Lalu kita punya yang berparameter. Nah, ini yang berparameter ya. Jadi kita kasih tahu ISBN-nya apa, title-nya apa, dan publish year-nya kapan gitu. Kemudian kita set nilai dari atribut objek ini sesuai dengan input yang masuk gitu ya. Itu idenya. Kemudian kita move on ke asesor dan mutator ya. Ini kita punya asesor dan mutator. Kalau asesor itu untuk mengakses nilai, jadi dia punya return. Sementara kalau mutator itu biasanya dia tidak punya return ya, tidak punya return, dia cuma ngeset gitu saja, selesai. Meskipun sekarang sudah ada konsep untuk continuous ini ya, continuous kita bisa bikin chain ya, tapi itu di lain kesempatan aja. Oke, ini asesor dan mutatornya. Ini untuk setiap atribut kebetulan saya create ya.
tidak semua atribut itu mungkin punya asesor dan mutator. Mungkin ada yang hanya punya asesor, mungkin ada yang hanya punya mutator saja, atau mungkin tidak punya keduanya gitu ya. Ada yang seperti itu ya, tergantung sama desain. Kemudian kita punya di sini toString, jadi kita mengoverride toString yang sebenarnya definisi awalnya ada di kelas object. Jadi di Java itu punya kelas yang namanya objeknya Java Lang Object. Jadi Java Lang Object ini adalah kelas dari segala kelas gitu. Jadi dia parent dari segala kelas ya. Jadi semua kelas itu pasti secara langsung atau tidak langsung adalah turunan dari kelas objek tersebut. Nah, toString itu sebenarnya didefinisikan aslinya di sana. Ya, jadi karena kelas book ini adalah turunan secara tidak langsung ke kelas objek, maka si kelas book ini mewarisi, ya, menginherit toString yang dimiliki oleh opungnya. Ya, opungnya itu si objek ini, si kelas objek ya. Kemudian kita tulis ulang, kita redefinisi, kita modify ya definisi yang dahulu dimiliki oleh kelas objek ya. Jadi kita tulis ulang ya, di sini dia akan mengembalikan sebuah string yang merepresentasikan nilai yang ada nanti di sebuah objek buku. Nah, di sana ketika kita melakukan redefinisi method, kita tambahkan annotation add override gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa bereksperimen bagaimana kalau metode ini dihapus, ya, apa yang terjadi. Teman-teman bisa coba. Nah, kemudian kita punya sebuah driver class, ya, sebuah driver class-nya adalah sebuah program, ya. Jadi kalau tadi book itu adalah sebuah komponen, dia tidak punya sama sekali main method. Di sini dia punya, ya, di driver class ini dia punya, ya. Driver class itu adalah sebuah kategori ya, sementara nama kelasnya sendiri di sini kita buat main ya. Jadi nama kelasnya adalah main, tapi main ini sebenarnya adalah dikategorikan sebagai driver class ya. Nah, dalam driver class ini seperti namanya driver ya. Jadi di sana dia punya main method ataupun entry point. Di sana kita create book 1 ya. Kita create book 1 dengan menggunakan konstruktor yang default ya. Kita pakai konstruktor yang default, lalu kita set satu persatu value dari atribut buku tersebut atau objek buku tersebut dengan nilai-nilai yang kita sudah set ya. Misalnya di sini ISBN-nya kita set 979 bla 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 bla, lalu title-nya kita set the science of something something gitu ya. Nah, sementara untuk buku 2 di sini kita menggunakan konstruktor yang pakai parameter yang lengkap gitu ya. Nah, di sini kita nantinya tidak perlu lagi ngeset satu-satu atributnya karena sudah kita set sekaligus di konstruktor ya. Jadi lebih simple somewhat gitu ya. Kemudian kita print bukunya. Ya, kita print bukunya. Nah, ketika kita run, maka outputnya sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini contoh driver yang di dalamnya ada entry point-nya ya. Jadi ini entry point-nya. Sementara di book tadi, kalau teman-teman perhatikan, tidak ada di sana entry point. Kenapa? Karena di book itu bukan driver ya. Book itu adalah komponen yang nantinya akan digunakan oleh si driver, akan diorkestrasi oleh si driver. Nah, idenya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nyambung dari proses yang tadi sampai di sini ya. Oke, saya pikir secara umum itu teman-teman nanti bisa mencoba menulis kelas-kelas yang lain yang ada di kasus library. Kemudian teman-teman bisa coba cek tadi di sana ada keyword this ya. This itu adalah keyword. Nah, coba teman-teman cari tahu this itu gunanya apa yang terjadi kalau this itu dihapus, atau misalnya teman-teman diskan semua didiskan, apa yang terjadi ya. Teman-teman coba bereksperimen, fill OU-nya gitu ya. Kemudian kita juga tadi membicarakan tentang toString ya, toString yang merupakan milik dari Java Lang Object. Ini sebuah kelas yang opung dari segala kelas gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih benefit dari mengoverride toString?
Apa yang terjadi kalau teman-teman hapus tuh stringnya? Apa reaksinya dari program ini? Gitu ya. Coba teman-teman eksperimen. Dan apa sih sebenarnya overriding itu? Konsep overriding itu apa sih? Gitu. Teman-teman coba cari tahu. Kemudian kita juga tadi membicarakan tentang access modifier ya. Ada private, ada public. Cuman di contoh tadi itu semua atribut private, semua method public. Coba teman-teman modify. Apa yang terjadi kalau yang private teman-teman publikin, yang public teman-teman privatein. Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba gitu ya. Termasuk di konstruktor ya. Konstruktor itu kan juga public ya tadi ya. Teman-teman coba ganti dengan private, kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Coba teman-teman eksperimenkan. Kemudian bagaimana cara teman-teman meng-compare dua objek dari kelas yang sama ya. Bagaimana teman-teman bilang, oh yang ini dengan yang ini itu sebenarnya objeknya equal, setara ya, nilainya sama, ISBN-nya sama, terus misalnya title-nya sama dan seterusnya ya. Coba lihat atau coba cari tahu bagaimana cara melihat equality dari two objects, dan apakah kedua objek tersebut menuju ke sebuah yang sebenarnya menuju ke sebuah objek yang sama ya. Jadi dua referensi tersebut menuju ke objek yang sama. Nah, teman-teman nanti bisa coba-coba. Nah, saya pikir itu saja untuk sesi kali ini ya. Semoga clear dan teman-teman bisa mengerti apa yang disajikan. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Saya undur diri. Thank you. Ciao.